Kali ini pria itu masuk ke dalam hutan dan Fred mengejar dia. Dan pas Joe lagi cuci piring malam-malam, dia dengar ada suara ketukan keras dari pintunya. Dan pas dia buka pintunya, dia ngeliat sebelum Herb Baumeister menjadi pembunuh berantai yang mengerikan, dia itu adalah sosok yang dihormati di kampungnya. Dia adalah ayah yang penyayang, suami yang peduli sama istrinya. Tetangganya tuh seneng banget main sama dia karena dia itu orangnya energik dan sering mengadakan pesta di rumahnya. Tapi yang orang nggak tahu adalah sebenarnya dia itu mengidap skizofrenia sejak muda. Dia juga memiliki obsesi yang agak aneh ya. Jadi dia itu terobsesi terhadap kematian. Obsesi ini menguasainya sampai dia itu kira-kira menghilangkan nyawa sebanyak 10 pria muda di lingkungannya di Indiana. Dan dia mengubur jasad-jasadnya itu di propertinya di Fox Hollow Farm. Fox Hollow Farm. Ketika penyelidikan pria-pria muda yang hilang ini menuju pada Herb Baumeister, dia mulai melarikan diri dari propertinya. Dalam catatan yang ditinggalkan sama Herb Baumeister, dia itu bilang kalau dia itu mengakhiri hidupnya gara-gara ada masalah pernikahan sama bisnisnya itu yang gagal. Dia nggak ngaku atas penghilangan nyawa yang telah dia lakukan. Dia nggak ngasih tahu ngubur di mana dan siapa aja yang dia hilangkan nyawanya. Jadi ya, dia nggak ngedeketin siapapun, dia tiba-tiba ngakhirin hidupnya sendiri. Sementara, pencarian dilakukan di Fox Hollow Farm dan di situ ditemukan ada 5.000 fragmen tulang manusia terkubur di sekitar area tersebut. Mereka dapat mengidentifikasi sejumlah korban, tapi ini berarti 5.000 fragmen manusia ini kan berarti lebih dari 10 orang. Dan ini pasti banyak banget tersebar di Fox Hollow Farm dan mereka nggak yakin mereka bisa nemuin semua itu. Cerita kita hari ini dimulai dari orang yang membeli Fox Hollow Farm 10 tahun kemudian dan dia mulai mengalami hal-hal aneh di rumah tersebut. Mereka bahkan merekam audio asli yang sangat terkenal dalam properti tersebut. Rekaman audio tersebut serta beberapa hal aneh yang terjadi di Fox Hollow Farm membuat mereka percaya bahwa Fox Hollow Farm ini benar-benar dihantui. Rekamannya aku tunjukin, tapi kalian nonton dulu sampai selesai biar kalian ngerti. Oke? Ya, janji? Karena aku yakin, soal sepatu buat sendal. Kita langsung ke videonya. Kok videonya? Ceritanya. Pada tahun 2016, Rob dan Vicky Grave beserta dua anak remajanya itu bosan dengan kehidupan mereka yang gitu-gitu aja. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari properti di sekitar daerah Indiana untuk lepas dari hiruk-pikuk hidup mereka. Ketika mereka mencari properti yang lebih bagus, mereka tuh nemu nih nama Fox Hollow Farm. Properti ini luas, tapi harganya murah banget. Mereka menghubungi agen real estate yang berkata, "Oke, kami dengan senang hati akan mengantar Anda ke tempat itu untuk tur." properti ini lagi dijual dan sekarang lagi nggak ada yang nempatin. Dan sekarang jadi tempat punya investor. Meski tampak terlalu bagus untuk jadi kenyataan, mereka memutuskan untuk beli tempat itu. Ketika mereka tiba di tempat itu persis banget seperti yang mereka mau. Rumah ini ada kolam renang, kamar tidur yang banyak, kamar mandi yang banyak, jadi udah kayak mansion-mansion gitu guys. Pas mereka keliling-keliling, Rob nanya ke Vicky, istrinya, "Yang, kamu nggak sadar yang aneh nggak sih dari tempat ini? Bagus banget, tapi kok murah banget ya?" Rob mulai mikir bahwa sebenarnya tempat ini tuh kayaknya pernah muncul di TV, dan kalau nggak salah di TV itu bilang bahwa ini tuh rumah bekas pembunuh berantai yang paling terkenal namanya Herb Baumeister itu. Terus si Rob ini nanya sama tour agen real estate tersebut, "Pak, ini tuh rumahnya Herb Baumeister bukan sih?" Terus kata Pak agen real estate-nya itu, "Iya Pak, bener. Ini rumahnya dia. Makanya rumah ini masih di pasaran, tapi nggak ada orang yang mau beli." Agen tersebut menjelaskan bahwa ada investor yang membeli rumah tersebut setelah tragedi tahun 90 itu. Dan dia akhirnya merenovasi rumah tersebut dan menghilangkannya dari semua sisa-sisa masa lalu. Tapi katanya nggak ada yang mau beli rumah itu karena sejarahnya. Rob dan Vicky pun memutuskan untuk beli rumah itu. Beberapa minggu kemudian, mereka sama kedua anak remaja mereka lagi pindah ke Fox Hollow Farm. Mereka suka sama rumah itu, terutama anak-anak mereka itu yang mulai senang main di kolam renang. Tapi, hal-hal aneh mulai terjadi, terutama pas Vicky lagi make vacuum cleaner di dekat kolam renang, tiba-tiba alatnya itu mati. Dia kira kabelnya itu ketarik, soalnya kejauhan gitu. Tapi pas dia cek, itu tuh kayak kecabut paksa gitu. Akhirnya dia lanjutin deh kerjaannya setelah dibalikin. Tapi kali ini dia ngelihat bener-bener kabel itu kelompat keluar tanpa alasan yang jelas, dan di situ dia mulai takut. Rob bekerja di sebuah dealer mobil dan karyawannya Joe itu sering banget telat. Rob akhirnya negur si Joe, "Joe, kamu ini kok kerja lambat terus ya?"
Terus si Joe bilang, Oh ya Pak, maaf saya rumah saya 1 jam perjalanan dari sini. Saya sih juga lagi nyari tempat tinggal dekat sini biar nggak takut. Ini. Rob akhirnya nawarin Joe sebuah apartemen di Fox Hollow Farm di daerah tersebut. Joe setuju dan beberapa hari kemudian dia pindah. Pada malam pertama tinggal di situ, Joe mengalami mimpi buruk. Dia lagi dikejar sama orang. Dimana dia tuh sampai kebangun loncat dari tempat tidurnya sampai dia nabrak gagang pintu dan tangannya berdarah. Beberapa hari kemudian, Vicky ngeliat seorang pria yang lagi pakai baju merah itu di tepi hutan dekat properti mereka. Pas dia mau ngasih tahu si Rob, pria ini udah hilang. Terus Rob bilang sama Vicky, udah paling cuma orang-orang penasaran, soalnya kan rumah ini udah lama gak ada yang beli, dan akhirnya pas ada yang beli, jelas dong pasti mereka penasaran. Dan pas Joe lagi cuci piring malam-malam, dia dengar ada suara ketukan keras dari pintunya. Dan pas dia buka pintunya, dia ngeliat nggak ada apa-apa. Terus dia juga ngeliat ada orang lewat di kamar pintunya. Pas dia buka pintunya, nggak ada siapa-siapa juga di sana. Seminggu kemudian, Joe ini lagi ngajak jalan-jalan anjingnya dan OTW masuk ke apartemennya. Di situ dia ngeliat pria berbaju merah itu lagi. Kali ini pria itu masuk ke dalam hutan dan Fred mengejar dia. Fred tuh anjingnya. Joe ini ngikutin anjingnya Fred ke dalam hutan. Dan pas dia nyampe di mana anjing itu berdiri, dia ngeliat di belakangnya ada pria berbaju merah itu lagi. Joe langsung panik dan lari ke apartemennya bersama anjingnya. Ketika Joe menceritakan kejadian itu, Vicky pun langsung cerita bahwa aku tuh juga ngalamin, aku ngeliat pria berbaju merah itu. Malam berikutnya, si Joe ini ngedengar ketokan lagi, tapi kali ini lebih keras. Pas dia buka pintu, dia ngeliat pengetuk pintunya itu kebuka dengan sendirinya. Dia melihat pria basah kuyup, pakai baju putih dan teriak, dan waktu itu langsung hilang. Joe lari ke rumah dan langsung bilang ke Rob sama Vicky apa yang barusan terjadi. Mereka mulai percaya bahwa korban Herb Baumeister itu mulai menunjukkan diri mereka, dan mereka itu tipis-tipis menunjukkan apa yang terjadi sama mereka, dan mungkin mereka sedang minta tolong. Pas Joe lagi jalan di sekitar siang hari, dia melihat ada tulang manusia di dekat hutan. Dari sini Joe langsung mikir mungkin arwahnya ini lagi nunjukin suatu petunjuk yang mungkin mengarahkan mereka biar mereka tuh tahu di mana jasad mereka tuh dikubur. Beberapa hari kemudian Joe lagi di apartemen sendirian. Tiba-tiba pas dia ke area dapur, dia melihat ada pisau yang tersusun rapi di rak kamar mandinya. Rak kamar mandi maksudnya tersusun rapi di wastafel. Jauh banget bak mandi sama wastafel. Joe juga menemukan goresan-goresan di meja dapur yang mungkin menjadi tanda kekerasan di saat itu. Disitulah Joe mulai ngeluarin HP-nya dan dia mulai ngerekam, dan kalian dengerin sendiri deh. Who keeps walking in the kitchen? Saat Joe lagi bertanya, terdengar ada suara jawaban yang menikah. Mereka menyadari bahwa satu-satunya orang yang menikah di kasus ini adalah Herb Baumeister itu sendiri. Hal ini meyakinkan mereka bahwa yang menghantui properti ini bukan cuma korban-korban, tapi juga Herb Baumeister itu sendiri, yaitu pembunuh berantainya. Meskipun mereka takut, tapi mereka yakin dari hal inilah mereka bisa mengungkap lebih banyak kebenaran dari kasus ini. Tim penyelidik terus menggali informasi tentang korban dan apa yang sebenarnya terjadi di Fox Hollow Farm. Dan semua bukti menunjukkan bahwa Fox Hollow Farm benar-benar tempat angker yang penuh dengan aktivitas paranormal akibat tragedi masa lalu. Oke guys, begitulah cerita tentang Fox Hollow Farm yang menjadi salah satu tempat paling angker akibat adegan tragis. Adegan tragis. Emang bisa ya adegan tragis? Oke guys, begitulah cerita tentang Fox Hollow Farm yang menjadi salah satu tempat paling angker akibat kejadian tragis di masa lalu. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, share, dan komentar pendapat kalian tentang video ini. Jangan lupa subscribe dan pencet notifikasinya biar kita bisa ketemu lagi di next video. That's it. Bye-bye. Cerita kita hari ini dimulai dari... Cerita kita hari ini dimulai dari 10 tahun kemudian setelah 10 tahun kemudian. Di saat itulah Joe ngeluarin HP. Di saat itulah dan pas Joe lagi ketok piring, dan pas si Joe lagi cuci miring